Profesinya apa bang? Menapu TV. Oh, menapu TV ya. Nah, Udah lama tuh. sudah awal-awal 2020. Baik, assalamualaikum, selamat sore Pak Borjo. Ya, Jadi bapak ini merupakan salah satu budayawan ya. kata orang. Soalnya Kata kami orang. juga lihat kan di YouTube sudah banyak Ah. bapak sering diwawancarain. Baru belajar juga sebenarnya. Pak, jadi kami tuh mau tema kami itu tentang sejarah Candi Muaro Jambi sama kayak hubungan candi ini sama kehidupan masyarakat di sini. Oke. Nah, jadi kayak bisa nggak bapak ceritain sejarah tentang Candi Muaro Jambi itu? Ya, yang kalau untuk secara sejarah ya, yang saya ketahui ada beberapa literatur atau referensi yang bisa kita gali untuk mengetahui keberadaan kawasan situs Candi Muaro Jambi. Yang pertama itu adanya sebuah catatan Cina kuno yang di dalamnya itu menceritakan tentang perjalanan seorang biksu yang bernama Itsing. Nah, tepatnya itu di abad ke-7 ya. Abad ke-7 berkisar di angka tahun 671. Nah, dikisahkan Itsing di abad ke-7 itu dia berlayar dari sebuah pelabuhan di Cina, yaitu pelabuhan Kanton, untuk tujuan awalnya menuju India. Karena di India ada pusat pembelajaran Buddhis juga, yaitu Nalanda. Dan di perjalanannya dia singgah di sebuah daratan disebutkan namanya Boga ya. Nah, dari Boga ini dia disambut oleh Raja Boga waktu itu, dan diberilah Itsing ini diberi bantuan untuk bisa melanjutkan ke Sri Boga katanya. Terus ada juga di dalam catatannya dia singgah di daratan yang disebut Maulo Yu, di dalam ejaan Cinanya Maulo Yu. Dan ketika dia singgah di daratan itu, dia telah melihat bangunan dengan tembok yang tinggi dan ribuan siswa melakukan proses pembelajaran di sana, pembelajaran Buddhis. Nah, terus Itsing bertempat di sini sebelum melanjutkan perjalanannya ke India kan. Dia mempelajari tata bahasa Sanskerta untuk menembus India, atau dikenal dengan Sabdavidya. Nah, dari catatan Itsing ini maka dapat disimpulkan kawasan situs Candi Muaro Jambi yang sudah masuk kawasan cagar budaya nasional hari ini dan teridentifikasi ada hampir lebih 80-an, mungkin data terbaru sudah ratusan candi ya yang teridentifikasi dengan luasan areal hampir 3.981 hektar. Nah, di sini jelas bahwa ini pusat pendidikan yang terluas. Malah dikatakan kawasan Candi Muaro Jambi sebagai pusat pendidikan terluas di Asia Tenggara. Nah, gambarannya seperti itu untuk sejarah. Terus ada literatur yang kedua, perjalanan kalau tadi dari Cina ke India, dari Cina untuk menuju India, sekarang dari Indianya lagi. Nah, ada sosok lagi biksu di 1013, dia sosok seorang anak pangeran waktu sebelum menjadi biksu, tapi dia membaptis dirinya ya karena mendapatkan petunjuk, dia harus keluar dari silsilah kerajaan itu. Namanya Atisa. Nah, Atisa dari Bengal India, nama wilayah kelahirnya Sahor. Dia banyak melakukan pembelajaran Buddha di India, tapi hampir lebih 100 guru yang dia temui, tapi dia masih mempunyai sifat ego ya, belum mencapai puncak bodhicitta kalau di ajaran Buddhanya. Dan dia mendapatkan petunjuk kalau untuk memperdalam agama Buddha itu lebih dalam lagi, silakan datang Atisa ini untuk datang ke daratan Suwarnadwipa yang tempat kita sekarang, untuk menemui seorang guru yang bernama Sarlingpa, atau dikenal juga Dharmakirti. Sarlingpa ini manusia dari Pulau Emas itu, manusia dari Suwarnadwipa.
Gambarnya seperti itu. Dua literatur ini menjadi referensi untuk menggali keberadaan sejarah Candi Muara Jambi. Jadi Candi Muara Jambi ini sebenarnya pusat pendidikan. Iya, pusat pendidikan. Kalau dari dua literatur ini. Tapi kalau kita melihat kondisinya sekarang, malah lebih dari itu. Ini sudah menjadi metropolis ya, pusat pemerintahan juga. Kalau melihat luas kawasannya 3.981 hektar, mustahil juga di sana cuma sekolah saja kan. Iya, ada ya lingkungannya, ada masyarakatnya, ya ada kehidupan, ada peradaban yang besar dari sekedar pusat pendidikan itu kalau kita lihat. Terus sekarang itu menjadi tempat beribadah. Kalau fungsi, kalau di era sekarang, kawasan Candi Muara Jambi pengembangannya itu kan banyak ya. Baik konsepnya dari pemerintah sendiri sebagai tempat penelitian bisa di sini, tempat menggali ilmu pengetahuan, bisa tempat wisata ya, tempat menggali kearifan lokal, karena dia nantinya ada kaitan keberadaan Candi Muara Jambi tidak bisa terlepas dari kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat gitu kan. Nah, nanti konsepnya seperti apa, dia harus saling seimbang gitu. Karena tanpa masyarakat Candi Muara Jambi tidak bisa terjaga kan. Jadi ada hubungan ya antara masyarakat sama Candi Muara Jambi. Terus awal bisa ditemukan candi itu dulu kayak mana tuh, Pak? Nah, awal secara penelitian berarti. Secara penelitian ada beberapa catatan tetap dari orang-orang asing ya. Kalau kebanyakan di Indonesia orang-orang asing untuk meneliti pertama adanya seorang perwira Inggris. Dia diperintahkan dari kerajaan Inggris untuk menyusuri lembah Sungai Batanghari, lalu singgah ke desa ini di tahun 1820, namanya S.C. Kruk. Nah, S.C. Kruk berarti desa ini sudah ada. Nah, dia mendapat informasi dari masyarakat desa ini bahwa di belakang kampung kami banyak runtuhan dan tebaran batu bata. Nah, hebatnya S.C. Kruk waktu itu selalu membawa catatan. Jadi informasi yang dia dapatkan dia catat gitu kan. Dan masyarakat memberikan informasi bahwa di sana ada Menapo, ada Candi Gudang Garam yang sekarang namanya Candi Gedong. Nah, nama-nama lokal masyarakat itu dicatat. Dan fase-fase berikutnya catatan dari S.C. Kruk ini diangkat oleh seorang peneliti dari Belanda namanya Schneider melalui sebuah majalah Forgotten Kingdom Malay in Sumatra, kerajaan yang ditinggalkan di Sumatera, kurang lebih seperti itu. Dan dari majalah ini banyak kan info yang tersebar ya. Akhirnya penelitian berlanjut setelah pasca kemerdekaan, karena setelah Indonesia merdeka barulah terbentuk institusi-institusi kan untuk menangani cagar budaya, menangani pendidikan segala macam. Dan pemugaran di survei lokasi kan dengan keterbatasan pemerintahan waktu itu, tapi ini warisan sejarah. Terus bagaimana pola pembebasan lahan ya, bekerja sama dengan masyarakat karena sembah belukar semua di bagiannya, dan kerja yang begitu berat kan dengan medan yang lembah di belakang kampung ini. Di tahun 78 dimulai dilakukan ekskavasi dengan mengekskavasi candi tinggi. Nah, itu seperti proses. Jadi itu untuk nama-nama candi itu sendiri dari masyarakat sini, dari masyarakat secara turun menurun, karena orang Melayu itu ketika melihat bentuk ya, itu akan keluar nama kan. Dari panggilan orang saja kan. Iya, dia sering bawa botol, mat botol dibilang. Seperti itu konsepnya kan. Nah, misalkan dia melihat gundukan itu tinggi ya, oh ini candi tinggi gitu kan. Ada candi yang antara induk candinya dengan
anak candinya sama, ini candi kembar batu, kurang lebih seperti itu. Tapi ada nggak masyarakat yang Hmm. apa namanya, dia tuh hidupnya di zaman waktu candi itu masih utuh gitu, tapi ceritanya turun temurun, itu ada Masih nggak? utuh seperti apa? Maksudnya candinya masih jadi pusat pendidikan, masih waktu itu sudah ada nggak masyarakat yang tinggal? Tidak ada. Oh, tidak ada. Iya. Jadi memang waktu karena datang, prosesnya kan ribuan tahun ya. oh iya, Karena Candi Muara Jambi masa eksisnya itu di abad ke-7 hingga abad ke kurang lebih 14 ya. Nah, setelah fase berikutnya kan Jambi masuk ke fase peradaban Islam ya kan, masa kesultanan gitu. Nah, paling masyarakat di waktu candi ini di tahun 1820 itu tidak ada candi yang utuh. oh iya, Semuanya tertimbun tanah ya, tertimbun tanah karena proses ribuan tahun adanya sedimentasi, adanya menyebutkan luapan Sungai Batanghari yang membawa lumpur dan menempel di badan candi, akhirnya membentuk gundukan tanah dan masyarakat lokal menyebutnya Menapo. Nah, Menapo ini punya kisah lain lagi di tengah masyarakat kan, karena di sini di Jambi umumnya itu setiap tahun itu ada proses banjir. Kalau orang Jambi bilangnya air dalam. Nah, air dalam katanya. iya. Nah, sering berburu binatang namanya napu. Napu ini sejenis kancil, tapi dia lebih kecil kan. Nah, kancil ini sering berlindung di gundukan itu. Oh, karena itu yang terbebas dari Iya, banjir. banjir. Jadi binatang ular, serangga berlindung di atas itu, dan salah satu yang sering diburu yaitu napu itu. Nah, akhirnya kebiasaan masyarakat yaitu disebut dengan menapu. Dan setelah dikupas rupanya ini candi. Jadi candi yang belum diekskavasi itu orang menyebutnya menapu. Kemudian ada nggak dampak perekonomian dari candi ini ke masyarakat sekitar sini? Iya, sangat berdampak nih dengan keberadaan kawasan situs Candi Muara Jambi yang semakin hari semakin dikenal di Nusantara maupun di belahan negara yang lain. Kesempatan masyarakat kan tinggal bagaimana menjadi tuan rumah itu, menjadi pelaku kan, tidak sekedar menjadi penonton. Nah, ini memancing kreativitas masyarakat karena sudah melihat kunjungan, akhirnya kan ide-ide butuh penginapan itu kan, berjualan souvenir, jasa bentor, jasa sepeda listrik yang sekarang sampai sewa tikar. Nah, ini menjadi penghasilan di tengah masyarakat. Contohnya tempat kita sekarang kan Bungalow ini. Nah, seperti itu konsepnya. Terus kan setelah ini kan baru selesai pembugaran kan, candi itu kan yang semulanya masyarakat jualan agak lebih bebas, tapi kan sekarang ada terbatas karena udah banyak peraturan. Itu dampaknya gimana untuk masyarakat yang berjualan di situ? Kalau awalnya ya, kalau awalnya kan mungkin ada dampak positifnya, tapi ada juga kelemahannya di situ ya. Saya bilang dampak positifnya itu mungkin pemerintah punya konsep untuk menjaga lingkungan, di mana penataan akan teratur dengan tidak adanya pedagang yang samburaut di dalam itu, penataan akan teratur, mengurangi sampah itu dampak positifnya. Tapi kelemahannya kurangnya sosialisasi akhirnya kan, dan bagaimana kesiapan dari masyarakat untuk menyambut konsep tersebut. Karena misalkan pedagang secara pedagang belum tahu konsepnya, akhirnya keluar bingung, sedangkan tempat yang untuk mereka berdagang belum disiapkan. Nah, seharusnya konsep ini dibuat dan solusinya pun harus dibuat. Nah, ini harus seimbang. Mungkin kedepannya bisa tertata ya. Karena ini masih penyesuaian. Kan? Terus kan Bang, ini tuh di hari-hari besar, ini kan candi kan alirannya banyak kan Buddha sebenarnya. Jadi kan di hari-hari besar itu kan banyak tuh turis yang dari agama-agama Buddha untuk melakukan ibadah. Ini kan ada hubungan baik antara masyarakat sini sama orang-orang yang agamanya beda. Itu sikap toleransinya tinggi tuh, ajaran apa sih yang diterapkan orang zaman dulu sehingga kayak tercipta hubungan baik gitu antara? Kalau saya melihat kan masyarakat di sini mayoritas Muslim ya. Iya, mayoritas Muslim. Nah, secara Muslim pun sudah konsep ya bagimu agamamu gitu ya.
bagiku agamaku, gitu. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Nah, konsep-konsep ini sebenarnya sudah terterapkan di tengah masyarakat kan. Dan ajaran terdahulu pun mengajarkan hal kebajikan dari ajaran Buddha, dan saya melihatnya ruh atau marwahnya dari ajaran dahulu itu terus masuk ke tengah masyarakat ya, tentang ajaran kebaikan, tentang ajaran kebajikan ya, harus bijaksana dalam hidup. Dan adanya perayaan Waisak, misalkan orang-orang beragama Buddha ke sini, ini tidak ada rugi, masyarakat di sini tidak merasa rugi, malah merasa diuntungkan kan dengan keramaian itu. Nah, akhirnya terjalin bentuk toleransi ya kan? Bentuk toleransi, karena tidak ada yang dirugikan ya di situ. Ya, berarti hubungan baik ya, walaupun sekarang kan masih tinggi-tingginya kayak perang antar agama Ya, kalau gitu, tapi di sini tetap di sini tidak ada. tinggi. Dahulu orang sibuk dengan kasus pembantaian di luar ya. Di sini santai-santai aja. Konsepnya. Toleransi terjaga di sini. Malah kalau ada Waisak, masyarakat di sini ikut menjaga mereka ibadah kan di luar pagar candi, gitu. Menyiapkan catering, biasanya di dalam. Mungkin Bang, harapan Abang ke depannya untuk Candi Muaro Jambi ini, agar ini kan merupakan warisan budaya yang harus kita jaga. Ya. Kemudian juga harapannya kan bisa lebih tereksplor, jadi bisa lebih orang-orang lu tuh lebih tahu gitu tentang apa sih harapan Abang mungkin? Kalau harapan saya munculnya generasi yang berpikir dan bertindak maju, yang secara sadar bahwa di Jambi pada umumnya kita memiliki sebuah warisan dari leluhur kita yang sangat luar biasa, dan ini akan memicu generasi, memicu masyarakatnya untuk peduli dengan itu. Ya, bayangkan orang zaman dahulu tanpa teknologi seperti hari ini bisa membangun peradaban yang besar, dan kita hari ini dengan berkecukupan teknologi dan informasi, masa tidak bisa melanjutkan itu. Dan semuanya harus seimbang, masyarakat harus ikut terlibat ya, harus ikut terlibat mempelajari kawasan ini, menjaganya gitu. Baik Bang, makasih banyak Bang atas waktu, kemudian juga ilmu yang sudah Abang bagi ke kami tentang Candi Muaro Jambi, peradaban masyarakat, ini sangat bermanfaat, dan pastinya harapan kami juga nantinya pemuda-pemuda Jambi ini sadar kalau Jambi ini punya aset kebudayaan yang harus dijaga dan nilainya tinggi. Dan semoga Candi Muaro Jambi kita ini akan tetap terjaga, pengunjungnya juga bisa lebih taat aturan, kemudian juga semoga bisa mendunia lah, bisa dikenal oleh banyak orang. Terima kasih banyak Bang. Oke.